Suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah ia cari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan, misalnya tidak boleh makan pedas dan asam, mereka harus makan makanan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan agar pencernaan bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelumnya diserap bahan makanan halus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi apakah pencernaan itu? Untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut ini. Ini adalah gambar sistem pencernaan makanan. Nanti anak-anak bisa diisi ya di buku dengan buku tulis ya. Nanti tidak perlu digambar tapi ditulis saja, misalnya mulut fungsinya untuk apa dan sebagainya. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bersama dengan kelompokmu, lengkapilah informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Nah, contoh alat pencernaan kita adalah mulut, kerongkongan, fungsi lambung, usus halus, dan anus. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Alat pencernaan manusia. Setiap hari kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Energi diperoleh dari makanan untuk menghasilkan energi. Makanan harus melalui proses pencernaan. Proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan dibakar oleh tubuh dengan bantuan oksigen. Oksigen yang diserap saat bernapas digunakan untuk membakar sari-sari makanan. Dari pembakaran itu, tubuh memperoleh energi yang dihasilkan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Pencernaan secara mekanis. Pencernaan makanan secara mekanis terjadi di mulut. Makanan dihaluskan oleh gigi-gigi dengan cara dikunyah agar mudah ditelan. Untuk mengunyah makanan yang sebaiknya adalah paling tidak 10 atau sampai 32 kali. Pencernaan kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan dengan bantuan air liur, enzim lambung, dan enzim usus. Di sini ada gambar, anak-anak bisa melihat, yaitu rongga mulut, lidah, kerongkongan,
hati, lambung, empedu, usus 12 jari, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, anus, dan rektum. Alat pencernaan. Alat-alat pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, serta anus. A. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus dan lembut. Makanan yang halus dan lembut memudahkan pencernaan. Gigi manusia dibedakan menjadi 3, yaitu gigi seri berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek atau mengunyah makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghilas atau mengunyah makanan. Di bagian dasar rongga mulut terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan, juga untuk mengatur letak makanan saat dikunyah dan membantu menelan makanan. Permukaan lidah dapat mencapai 4 rasa, yaitu rasa manis, rasa asam, rasa asin. Di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilium menjadi zat gula. Nasi yang terkunyah lama-kelamaan akan terasa manis karena mengandung amilium. Amilium pada nasi akan diubah menjadi zat gizi oleh enzim amilase. Kelenjar ludah terletak di bawah lidah, ada yang terletak di belakang hingga telinga. Air ludah membuat makanan mudah untuk dicerna. Kerongkongan. Kerongkongan berbentuk tabung memanjang. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremas-remas makanan yang disebut dengan gerakan peristaltistik. Gerakan peristaltistik menyebabkan makanan terdorong menuju lambung. C. Lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan muncul ke lambung. Lambung terletak di rongga perut di sebelah atas. Kelenjar pada dinding lambung menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung enzim dan bersifat asam. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Usus halus. Untuk usus halus terdiri dari 3 bagian. 1. Usus 12 jari. Usus 12 jari juga merupakan dari muara saluran hati dan saluran pankreas. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan atas. Hati menghasilkan getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk membantu memudahkan pencernaan lemak. Pankreas terletak di dalam rongga mulut bagian bawah. Pankreas berada di belakang lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung 3 enzim, yaitu enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Usus besar dan anus.
Zat makanan yang tidak diserap oleh anus harus didorong menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air. Usus besar diawali oleh usus buntu. Pada usus buntu terdapat lubang cacing, umbai cacing. Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichium coli, bakteri pembusuk yang berguna untuk membusukkan sisa-sisa makanan sehingga sisa-sisa makanan mudah dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Kotoran itu disebut dengan feses atau tinja. Feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Proses pengeluaran kotoran feses dari anus disebut dengan defekasi. Penyakit yang menyerang alat pencernaan. Pernahkah kamu terlambat makan? Apa yang kamu rasakan jika kamu sering terlambat makan? Maka kamu akan mengalami gangguan pencernaan. Pola makan yang tidak teratur menyebabkan alat pencernaan kita bekerja tidak baik. Akibatnya, alat-alat pencernaan akan mengalami gangguan. Beberapa penyakit yang sering menyerang pencernaan kita, antaranya sakit lambung. Sakit lambung disebabkan oleh produksi asam klorida di lambung, kelebihan di lambung berkelebihan. Sakit lambung mengganggu lambung dan usus 12 jari. Orang yang sering kelelahan secara kerja akan mudah terserang sakit lambung. Dalam kehidupan sehari-hari, sakit lambung sering disebut dengan MAH. Gejala timbulnya adalah apabila terlambat makan, perut terasa perih dan mulas. Berikutnya ada tifus. Tifus disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Orang yang sering makan di luar akan mudah terserang tifus karena kebersihan makanan di luar belum tentu terjamin. Tifus adalah penyakit menular. Gejala tifus adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah, dan mual. Berikutnya ada diare. Diare disebabkan oleh kebersihan makanan yang buruk atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare atau mencret terjadi jika penderita mengalami buang air besar yang encer dan terjadi akibat dari 4 kali sehari. Apabila tidak mendapat perawatan dengan baik, maka diare akan menjadi berbahaya. Demikianlah anak-anak yang Pak Guru sampaikan. Nanti materinya bisa dibaca di modul atau di yang kemarin sudah Pak Guru kirimkan ya. Itu sebagai dibaca lagi. Terima kasih. Anak-anak, setelah tadi anak-anak mendengarkan dan melihat video yang Pak Guru tayangkan, ada tugas buat anak-anak, tolong dicatat dan nanti dikerjakan. Yang satu, sebutkan 5 alat pencernaan pada manusia. Nomor 2, apakah penyebab penyakit MAH? Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan pencernaan mekanis? Nomor 4, sebutkan macam-macam gigi. Nomor 5, apakah fungsi enzim pepsin? Nomor 6, sebutkan 3 ciri sakit MAH. Nomor 7, jelaskan peran bakteri pembusuk pada proses pencernaan pada manusia. Nomor 8, mengapa nasi yang dikunyah lama-kelamaan menjadi manis? Jelaskan. Nomor 9, sebutkan 3 penyakit yang menyerang pencernaan makanan. Nomor 10, apakah fungsi makanan bagi tubuh kita? Selamat mengerjakan. Apabila ada kesulitan, nanti anak-anak bisa membaca materi yang sudah Pak Guru kirimkan sebelumnya. Terima kasih.